Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Farida Tunisa dari kelas Pengembangan Diri dan Karir Psikologi B, Angkatan 22 dengan akhiran NPM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Tapi sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum sih apa itu komunikasi efektif? Kalau belum, simak video ini sampai selesai ya, karena saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif? Komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada seorang komunikan. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, apa perbedaan komunikator dan komunikan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, komunikan adalah orang yang menerima pesan. Jadi, komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada seorang komunikan, yang mana pesan yang disampaikan harus sama-sama dipahami dan sama-sama diartikan dengan pemahaman yang sama oleh seorang komunikator dan komunikan. Maka dari itu, jika seorang komunikator dan komunikan sama-sama memahami apa arti dari pesan yang disampaikan, maka bisa disebut komunikasi itu efektif dan komunikasi akan terjalin lancar dan baik. Tetapi jika komunikasi itu disampaikan kurang baik, atau misal seorang komunikator dan seorang komunikan itu berbeda menangkap dari arti pesan yang disampaikan, maka komunikasi tersebut kurang efektif atau bisa dikatakan tidak efektif. Karena orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan tidak sama-sama memahami apa arti dari sebuah pesan yang disampaikan. Jadi, komunikasi itu bisa dikatakan kurang efektif atau kurang baik dan kurang jelas. Atau sederhananya adalah pemahaman bersama antara orang yang mengirimkan pesan dan orang yang menerima pesan. Pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan. Jadi, komunikator menginterpretasikan pesan yang disampaikan ini adalah A, dan komunikan juga menginterpretasikan pesan yang disampaikan ini adalah A. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada beberapa unsur terkait komunikasi efektif. Yang pertama adalah who, yaitu siapa orang yang menyampaikan pesan. Dan yang kedua ada which channel, media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Lalu yang ketiga adalah what, pesan apa yang disampaikan. Dan yang keempat adalah to who, siapa orang yang menerima pesan. Dan yang kelima adalah effect atau dampaknya. Dampak apa sih yang dihasilkan dari pesan yang disampaikan, atau reaksi apa yang muncul terhadap pesan yang disampaikan. Contohnya di sini who, siapa yang menyampaikan pesan, yaitu adalah saya. Lalu selanjutnya adalah which channel, media apa yang digunakan. Saya menggunakan media WhatsApp. Lalu yang ketiga adalah what, apa pesan yang disampaikan. Memberi kabar kepada orang tua saya bahwa saya sakit misal. Dan yang ketiga adalah to who, kepada siapa pesan itu disampaikan, kepada orang tua saya. Lalu selanjutnya adalah efek atau dampak reaksi dari pesan yang disampaikan. Contohnya, orang tua saya merasa sedih karena mendengar kabar bahwa saya sakit. Atau orang tua saya langsung menyusul saya ke kosan misal karena mendengar saya sakit. Itu merupakan unsur-unsur dari komunikasi efektif. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan agar komunikasi lebih efektif. Yang pertama yaitu menindaklanjuti. Artinya memastikan bahwa makna dari pesan yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh penerima pesan. Contohnya nih, saya mengatakan kepada teman saya bahwa sepertinya baju yang kamu kenakan ini kurang cocok deh dengan kerudung yang kamu kenakan. Di situ saya harus memastikan bahwa pesan yang saya sampaikan atau makna dari pesan yang saya sampaikan ini tidak menyinggung teman saya. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua ada memanfaatkan umpan balik. Yang mana di sini saya memberikan kesempatan kepada orang yang menerima pesan untuk memberikan tanggapan atas pesan yang saya sampaikan. Misalnya melanjutkan contoh yang tadi nih. Sepertinya baju yang kamu kenakan ini kurang cocok deh dengan kerudung yang kamu kenakan. Gimana kalau misalkan kamu pakai baju warna ini supaya lebih cocok dengan kerudung yang kamu kenakan? Nah, di situ kan saya memberikan kesempatan kepada penerima pesan atau kepada teman saya ini agar dia juga menanggapi atas pesan yang saya sampaikan. Jadi teman saya bisa menanggapi dengan cara, oh iya ya,
Terima kasih ya atas sarannya, terima kasih ya atas pendapatnya. Jadi tidak terjadi miskom. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, dengan cara empati. Saya tidak boleh menyudutkan teman saya yang tadi. Jangan bilang kalau misalkan kamu jelek pakai baju itu, gak cocok, jangan gitu. Kamu tuh jangan pakai baju yang kayak gitu. Nah, itu kurang empati ya. Jadi bisa dengan cara yang lebih sopan lagi, seperti yang tadi saya contohkan. Sepertinya baju yang kamu kenakan itu kurang cocok dengan kerudung yang kamu kenakan. Sepertinya kamu akan lebih cocok deh menggunakan baju warna ini dan kerudung warna ini. Nah, di situ kan tidak ada pihak yang tersinggung ya. Jadi penerima pesan pun atau teman saya ini dapat menerima pesan saya atau pendapat saya terkait apa yang saya lihat dari teman saya ini. Seperti itu. Karena saya sendiri pun kalau misalkan ada yang mengatakan kamu jelek pakai baju itu, kamu jelek pakai kerudung itu gak nyambung, saya sendiri pun akan merasa sakit hati. Jadi kita harus berempati, harus memposisikan diri sebagai penerima pesan. Jadi tidak akan sembarangan atau tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan pesan ya. Oh iya, dari penjelasan-penjelasan saya tadi semoga dapat dipahami ya. Dan berikut adalah contoh dari komunikasi efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.